Halo Sobat Fatmawati, kembali lagi dalam podcast Fatmawati Talk the Talk. Kali ini kita akan membahas tindakan closure pada diagnosa ASD maupun PFO. Ingin tahu bagaimana penjelasan lebih lengkapnya? Jangan lupa tonton podcast Fatmawati hingga selesai dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Halo Dokter Fadli. Halo, selamat siang. Siang Dok, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir menjadi narasumber kita Fatmawati Podcast Talk the Talk. Sama-sama. Jadi kita akan membahas ini nih Dok, apa tentang ASD dan PFO dengan teknik closure kita sendiri. Nah banyak yang bertanya-tanya nih Dok, bermula dari diagnosa maupun penyakit dari ASD maupun PFO-nya itu sendiri itu apa sih Dok? Jadi ketika kita mengenal kata ASD dan PFO, kita harus tahu bahwa di ruang jantung itu ada ruang jantung kanan dan ruang jantung kiri. Ada serambi kanan dan serambi kiri, dan ada bilik kanan dan bilik kiri. Di mana antara ruang jantung kanan dan ruang jantung kiri itu ada sekat. Jadi sekat ini yang membatasi antara bagian kanan dan kiri. Tidak boleh ada lubang, tidak boleh ada aliran dari ruang jantung kanan ke kiri. Nah, sekat inilah yang pada ASD kita namakan adanya defek atau kebocoran di sekat antar serambi kanan dan serambi kiri. Itu kita namakan ASD atau atrial septal defect. Jadi ada kebocoran di sekatnya antara serambi kanan dan serambi kiri. Itu nomor satu. Yang kedua, apa itu PFO? PFO itu sebenarnya hampir sama dengan kebocoran sekat yang saya bilang tadi. Hanya saja kebocorannya tidak terlampau besar. Kalau saya analogikan itu sekat ini kayak pintu. Kalau ASD, pintu itu harus tertutup ya. Nah, ASD itu kayak pintunya nggak sempurna. Yang harusnya pintunya tertutup sempurna, lebarnya misalnya 2 meter misalnya. Ini pintunya cuma cuma selebar 1,5 meter. Berarti pintunya nggak sempurna kan. Nah, kalau PFO itu pintunya sempurna, sepanjang 2 meter, tertutup sempurna. Cuma yang harusnya pintunya tertutup, pintunya nggak bisa nutup, pintunya kebuka. Analoginya seperti kita sering ya kalau di rumah, ini kok ditutup kok buka lagi itu PFO. Jadi pintunya lebarnya, pintunya sebenarnya bisa tertutup, tapi selalu terbuka dalam kondisi tertentu. Kalau ASD, pintunya cacat. Nah, yang harusnya tertutup sempurna selebar 2 meter, ini cuma 1,5 meter misalnya. Analoginya seperti itu. Nah, kenapa ini penting? Karena seringkali kelainan ini miss ketika terjadi pada anak kecil atau bayi baru lahir. Karena biasanya dari pemeriksaan fisik ya bayinya normal-normal aja. Efeknya apa? Efeknya baru muncul ketika dewasa, di mana komplikasi yang terjadi adalah kebocorannya semakin besar untuk ASD ya. Jadi kebocoran pada sekat serambi ini antara kanan dan kiri, ketika kita tumbuh dewasa, kebocorannya makin lama makin besar. Efeknya apa kalau kebocorannya semakin besar? Efeknya adalah pembengkakan jantung. Kalau pembengkakan jantung, efeknya apa? Pasiennya mulai mengeluh. Mengeluh apa? Mudah capek, ngos-ngosan, dan lain sebagainya. Tapi beda lagi dengan PFO. PFO itu konsekuensinya di masa depan itu kita pernah ya mendengar itu kok masih muda sudah kena stroke ya. Nah, jadi jadi ketika ada stroke di usia muda, kita biasanya nomor satu kita curigai dulu mungkin ada PFO di situ. Kenapa? Karena pada usia muda kan jarang ya ada faktor risiko ya. Hipertensi nggak ada, diabetes nggak ada, biasanya muncul pada usia tua. Nah, pada usia muda dengan suruh kita curigai PFO. Kenapa? Analoginya seperti ini. Sama seperti kita di sini ada sampah nih di ruangan ini. Di ruangan ini ada sampah.
di ruangan di sebelah itu harus bersih. Nah, saya, aduh, ruangannya sudah penuh nih dengan sampah. Itu kok pintunya kebuka sedikit ya. Daripada menuhin sampah di sini, saya buang sampah ke sebelahnya. Efeknya apa? Ruang sebelah yang harusnya bersih menjadi kotor. Di serambi kanan, di mana banyak darah kotor yang berasal dari seluruh tubuh, itu kan dibersihkan di paru-paru. Dari paru-paru kembali ke jantung kiri, menjadi darah yang bersih. Di mana kalau saya analogikan sederhana, secara awam ya, darah yang kotor itu berisiko terjadi penggumpalan darah di situ, di bagian jantung bagian kanan. Ketika di serambi kanan ini darahnya kotor, yang darah kotor ini mengandung kadar karbon dioksida yang tinggi, kemudian pasti ada pengentalan darah di situ. Nah, ketika ada sekat yang terbuka sedikit, darah kotor yang menggumpal ini bisa lari masuk ke ruang jantung sebelah kiri, ke serambi kiri. Nah, sedangkan dari serambi kiri itu nanti dari jantung kiri akan disebarkan ke seluruh tubuh. Kenapa? Karena fungsi jantung kiri adalah memompa darah yang kaya akan oksigen. Nah, kalau gumpalan darah ini lepas dari jantung dan masuk ke otak, jadilah stroke. Nah, itulah kenapa kok PFO ini penting, karena PFO itu merupakan jalan di mana penggumpalan ini bisa lewat dari jantung kanan atau ke jantung kiri, di mana jantung kiri itu benar-benar isinya darah itu yang sudah terfilter bersih dan kaya oksigen gitu. Baik dok. Kalau misalkan untuk pasiennya ini sendiri nih dok, untuk diagnosa maupun penyakit dari ASD maupun PFO itu ada klasifikasi nggak sih dok? Kayak misalkan ASD itu untuk anaknya biasanya terjadi pada saat bayi baru lahir atau anak kecil aja gitu. PFO bisa juga nih bayi baru lahir atau orang dewasa aja gitu dok. Sebenarnya intinya seperti ini. ASD yang kita temukan di usia dewasa itu sebenarnya sudah didapatkan sejak kecil, cuma tidak terdeteksi. Makanya biasanya sekarang dokter anak yang subspesialistik kardiologi anak itu memang sekarang yang saya tahu mengembangkan screening. Jadi screening untuk bayi baru lahir, dan kalau di Fatmawati ada dokter dading ya, di mana memang menerima banyak rujukan untuk screening. Salah satunya rujukan dari dokter spesialis anak umum dari Fatmawati sendiri atau dari rumah sakit jejaring, di mana untuk screening salah satunya ya untuk screening kelainan penyakit jantung bawaan. Salah satunya ASD. Ketika ASD itu bisa dideteksi sedini mungkin, kan memang akan butuh evaluasi, karena memang pada ukuran tertentu pada bayi baru lahir di mana ukurannya kurang dari 5 mili, itu ketika diikutin dari penelitian bilang ketika ukurannya kurang dari 5 mili biasanya sebelum usia 4 tahun itu bisa menutup sendiri. Makanya penting untuk mengikuti pasien dengan ASD dengan harapan apa? Kalau lebih dari 4 tahun kok ASD-nya masih ada, berarti butuh tindak lanjut. Ada beberapa penelitian bilang 22% dari pasien ASD yang terdeteksi di bayi yang baru lahir atau deteksi pada usia kurang dari 4 tahun, itu 22%-nya bisa nutup sendiri. Makanya penting untuk evaluasi. Biasanya memang kalau pada usia anak-anak memang yang evaluasi dokter anak yang subspesialistik kardiologi anak ya itu. Cuma memang tidak semua, ya memang tidak semua yang bisa karena saya bilang tadi ya rata-rata ketika dilakukan pemeriksaan itu enggak, dari pemeriksaan fisik itu tidak menunjukkan kelainan apapun, ya normal kayak anak normal biasa. Makanya walaupun sudah terscreening kadang-kadang ada yang lolosnya ketika usia berapa? Ketika usia dewasa. Baru ketahuan baru ketahuan. Kalau pengalaman saya di poli itu ketahuannya gara-gara misalnya mau operasi. Nah, mau operasi, ini mau operasi kandungan di usia remaja, atau mau operasi operasi tulang misalnya. Pengalaman saya, loh kok saya menemukan
jantungnya, misalnya rekam jantungnya kok nggak normal ini ya. Atau yang kedua, loh foto jantungnya kok membesar ya. Kan biasanya kalau persiapan operasi dikonsulkan ke dokter jantung. Itu secara nggak sengaja. Ada yang beda ya dok? Itu secara nggak sengaja kita temukan. Atau yang kedua, memang karena keluhan, misalnya dirujuk dari rumah sakit, usia muda kok sudah keluhannya mudah ngos-ngosan. Dari pemeriksaan. Harus diwaspadai juga ya dok ya berarti. Jadi akhirnya dirujuk ke dokter jantung, di echo, setelah di USG jantung, ditemukan kebocoran sekat jantung. Kenapa ini penting? Karena salah satu komplikasi kebocoran sekat jantung ini, salah satunya adalah gagal jantung yang disertai dengan peningkatan tekanan pembuluh darah paru. Intinya adalah bisa menyebabkan komplikasi yang berat hingga ke paru-paru, sehingga ketika komplikasi ini terjadi dan sudah berat, sekat jantung yang bocor ini bahkan mungkin nggak boleh ditutup. Nah, artinya memang implikasinya sangat berat. Makanya ketika kita mengetahui sedini mungkin dan komplikasi itu belum terjadi, ya sesegera harus ditutup. Gitu. Baik. Kalau PFO rata-rata memang kejadiannya seringkali kita temukan gara-gara stroke. Pasiennya stroke di usia muda, kemudian kita evaluasi faktor risiko nggak ada. Nah, itu biasanya kita harus lakukan screening untuk PFO-nya. Yang kadang-kadang dengan USG jantung biasa itu kita tidak akan bisa menangkap PFO, harus membutuhkan USG jantung khusus yang kalau pemeriksaannya itu lewat kerongkongan. Jadi gambarnya lebih jelas dan lebih tajam. Sehingga kita bisa deteksi secara dini. Tujuannya apa? Supaya tidak kena stroke berulang. Kalau stroke berulang itu yang ditakutkan kan implikasi karena stroke-nya. Iya kalau stroke-nya ringan, kalau stroke-nya berat, ya orang bisa lumpuh, aktivitas terganggu dan aktivitas terganggu, kualitas hidup juga terganggu. Oke, baik dok. Sekarang kita akan membahas mengenai closure-nya itu sendiri dok. Untuk tindakan closure di ASD maupun PFO. Itu maksudnya apa sih dok untuk tindakan closure-nya? Jadi sebenarnya pada kebocoran sekat jantung pada ASD sendiri, itu kenapa kok harus ditutup? Tujuannya untuk menghindari komplikasi. Menghindari komplikasi. Komplikasi jangka panjang, dan ketika itu tidak ditanganin sejak dini, komplikasi itu ketika usianya sudah mungkin 50, 60, itu biasanya kondisi jantungnya sudah berat, disertai peningkatan tekanan paru, di mana kalau kita bilang itu kayak orang bilang itu kanker stadium akhir. Misalnya kanker payudara stadium akhir, mau minta pasiennya minta dioperasi sekalipun, tetap dokter bedahnya nggak mau operasi. Kenapa? Karena sudah nyebar kemana-mana. Sudah nyebar kemana-mana ya. Begitu pula dengan ASD yang sudah komplikasi mengenai tekanan paru yang tinggi, di mana itu kalau ASD-nya ditutup, kondisinya pasien malah memburuk, sehingga istilahnya kita bilang sudah stadium akhir lah. Nah, sebelum mencapai stadium akhir, penting kita seagresif mungkin di awal. Jadi begitu ketahuan sekat bocor, kita tutup. Nah, memang sebelum kita tutup memang banyak prosedur yang harus kita lakukan. Pertama, kita USG jantung lewat kerongkongan untuk menentukan ukurannya berapa. Karena memang tidak semua kebocoran itu bisa ditutup dengan alat. Hanya ukurannya yang kurang dari 38 mili. Kemudian apa istilahnya, kayak kita bilang landing zone ya. Jadi kayak untuk nutup alat itu harus ada sangkutannya di pinggir-pinggir. Nah, sangkutan pinggirnya itu harus ukurannya tidak boleh kurang dari 5 mili. Kalau lebih dari itu alatnya nggak bisa dipasang. Pilihannya adalah pembedahan. Gitu. Jadi menyesuaikan dengan ininya ya dok, apa sih kebocorannya itu sendiri ya dok? Kalau biasanya kita periksa ternyata kurang dari 38 mili, ya bisa ditutup. Gitu. Jadi istilahnya kalau kita bilang tidak terlalu agresif, karena pembedahan itu kan agresif. Tuh, tapi dengan tindakan kateter, pasiennya bisa kita lakukan penutupan pada hari H. Besoknya jika nggak ada kendala, pasiennya bisa langsung pulang. Jadi rawatnya singkat.
Itu ASD. Kemudian kalau PFO sendiri sebenarnya prosedurnya hampir sama dengan ASD. Beda tipis ya dok? Alatnya pun sama, ya bedanya kalau ASD itu kebocorannya besar, kalau PFO kan kecil gitu. Tindakannya hampir sama. Oke dok. Kalau misalkan untuk setelah pasien dilakukan tindakan closure itu dok, untuk yang ASD maupun PFO, ada nggak sih dok untuk pasca berobatnya atau pasca tindakannya itu seperti apa ya dok? Wah, biasanya setelah kita lakukan penutupan itu perlu diberikan obat pengencer darah selama 3 bulan. Setelah itu pengencer darahnya bisa di stop. Yang paling mungkin akan terus dilakukan adalah observasi dari apanya, dari USG jantungnya. Lihat posisinya masih bagus nggak, menutup sempurna nggak, gitu. Itu baik ASD maupun PFO. Tapi kalau misalkan untuk di lain waktu nih dok, ada nggak sih indikasi misalkan entah itu kebocoran, walaupun yang tadinya sudah ada tindakan closure-nya itu sendiri ya dok? Ada nggak sih kemungkinan tersebut dok? Ada, tapi bisa selama ini bisa kita perkecil pada saat tindakan. Jadi pada waktu kita lakukan tindakan, kita melakukan real life dengan USG jantung yang lewat kerongkongan itu. Jadi masangnya itu kita benar-benar presisi. Jadi benar-benar kita masang itu lihat terpasang sempurna atau enggak. Jadi enggak model kayak pasang-pasang aja, itu ada tekniknya, sehingga diharapkannya posisinya pas, kebocorannya juga nggak ada yang tersisa. Oke, baik dok. Kalau misalkan untuk RS Fatmawati sendiri dok, sudah bisakah dengan tindakan closure itu sendiri dok untuk yang ASD maupun PFO? Alhamdulillahnya kita sudah melakukan tindakan ini sejak awal tahun ini. Memang sebelumnya kita belum pernah melakukan, tapi alhamdulillahnya sejak awal tahun ini kita sudah bisa melakukan di Rumah Sakit Fatmawati. Jadi yang awalnya dulu kita tidak perlu merujuk lagi pasien-pasien kita kerjakan sendiri semua di sini. Sudah bisa. Untuk alurnya itu sendiri dok, kalau misalkan ada pasien yang ingin melakukan tindakan closure, itu sendiri di Fatmawati itu bagaimana ya dok? Biasanya karena kita menerima banyak rujukan dari rumah sakit jejaring, biasanya ya tentunya kontrol ke poli ya. Nah, prosedur yang paling penting adalah nomor 1 USG jantung dulu. USG jantung dulu untuk menentukan kebocorannya seberapa besar. Yang saya bilang tadi, kurang dari 38 atau lebih dari 38. Karena pendekatannya berbeda. Kalau lebih dari 38 dan besar sekali, ya pilihannya pembedahan, nggak ada cara lain. Tuh, kalau kurang dari itu, kita bisa lakukan penutupan. Itu nomor 1. Nomor 2, kita mau lihat komplikasi yang peningkatan tekanan paru itu sudah terjadi belum. Tentunya sama dengan USG jantung dulu. Ketika dari USG jantung ada peningkatan paru, langkah selanjutnya kita harus tentukan peningkatan paru ini itu yang masuk yang berat atau enggak. Nah, itu kita lakukan pengukuran dengan kateterisasi jantung kanan untuk menentukan tekanan paru ini. Kalau tekanan parunya relatif aman, ya kita bisa lakukan penutupan. Dan tambahan lagi, pada usia di atas 40 tahun, biasanya kita lakukan kateterisasi jantung koroner juga untuk menentukan ada penyempitan atau penyumbatan. Jadi istilahnya kita berusaha komprehensif ya. Maksudnya nggak mungkin kita tutup sekatnya aja tapi ada penyempitan kita biarin aja, nggak seperti itu. Jadi pada usia di atas 40 tahun standarnya kita melakukan kateterisasi jantung koroner juga. Tapi kalau kurang dari 40 tahun, kalau misalnya ada peningkatan tekanan paru, kita harus melakukan kateterisasi jantung kanan untuk menentukan tekanan parunya ini aman nggak ya kalau sekatnya ini ditutup. Itu hanya untuk kasus ASD saja yang kebocorannya besar itu. Kalau PFO tidak perlu. Tidak perlu. PFO bisa langsung dilakukan tindakan penutupan tanpa pemeriksaan kateterisasi jantung kanan. Hanya
konfirmasi dengan USG jantung yang lewat kerongkongan itu. Oke dok, baik selanjutnya kita akan membahas mengenai mitos dan fakta nih dok, seputar ASD maupun PFO serta tindakan closurnya itu sendiri dok. Jadi ada 5 mitos dan fakta pernyataan bisa dijawab oleh dokter bahwa itu mitos atau fakta dan boleh dikasih penjelasannya nih dok secara singkat gitu. Pernyataan pertama nih dok, ASD dan PFO hanya terjadi pada bayi maupun anak-anak, mitos atau fakta dok? Fakta. Saya luruskan lagi pernyataannya ya. Boleh dok. Jadi bisa terjadi pada anak-anak dan bayi dan jika tidak tertanganin ya bisa berlanjut ke dewasa. Jadi maksudnya itu kontinuitas dari kecil hingga ketika kita dewasa. Gitu. Oke, lanjut dok. Yang kedua, ASD dan PFO bisa menutup sendiri tanpa pengobatan, mitos atau fakta dok? Itu fakta. Pada beberapa kasus seperti yang saya bilang tadi, ketika ukurannya kecil di bawah 5, kemudian usia di bawah 4 tahun sudah bisa menutup, insya Allah bisa menutup sempurna. Dan 22% yang saya bilang tadi, 22% pada kasus ASD itu bisa menutup. Kecuali pada kasus-kasus tertentu yang sekatnya besar. Lebih dari 8, ada yang bilang lebih dari 8, ada yang bilang lebih dari 10 mili. Nah itu ada yang bilang bahwa itu kemungkinan besar akan menetap hingga dewasa. Gitu. Oke, lanjut dok. Pernyataan yang ketiga mengenai mitos dan fakta. Prosedur closure berisiko tinggi dan memerlukan rawat inap yang lama. Mitos atau fakta dok? Jadi kelebihan, itu mitos. Mitos. Nah, jadi kenapa ASD closure ini muncul? Karena pertama, sekarang eranya menuju ke minimal agresif. Jadi luka sesedikit mungkin, rawat inap sependek mungkin, makanya muncul tindakan ini. Tentu dengan syarat dan ketentuan berlaku ya. Jadi kita bisa lakukan tindakan ini dan besoknya jika tidak ada masalah pasiennya bisa langsung pulang. Gitu. Baik. Dan tindakannya cukup cepat. Cepat ya dok ya? Nggak sampai 30 menit. Wah cepat sekali ya dok ya? Berarti si tindakan closure ini ya dok ya? Lebih cepat tindakan ini daripada tindakan kita lakukan pemasangan ring yang lebih cepat tindakan ini. Oke, lanjut dok, yang keempat. Setelah tindakan closure, pasien bisa langsung beraktivitas kembali dengan semula seperti biasa. Mitos fakta dok? Relatif kalau saya bilang. Jadi karena tindakannya di pangkal paha, tentunya pasca tindakan kurang lebih seminggu 2 minggu mungkin ada keterbatasan karena pasca tindakannya. Tapi setelah itu ya aktivitas seperti biasa. Seperti semula. Jadi menyesuaikan ya dok. Oke, lanjut lagi untuk mitos fakta yang terakhir adalah closure hanya bisa dilakukan di rumah sakit luar negeri, dok. Oh, mitos. Mitos karena sekarang di dalam negeri pun sudah banyak melakukan tindakan seperti ini. Kalau zaman ingat saya mungkin 5 tahun, 10 tahun yang lalu kita sering rujuk. Sekarang Rumah Sakit Fatmawati sebagai jejaring Kemenkes sudah dituntut untuk bisa melakukan itu sehingga load pasien yang biasanya kita rujuk. Terakhir dok, untuk pesan maupun closing statement dari dokter untuk Sobat Fatmawati yang lagi nonton, apa nih dok? Jadi ASD ini kita tidak boleh meremehkan ya, karena memang kebanyakan pengalaman saya begitu kita dapatkan adanya kebocoran sekat jantung dan biasa orang Indonesia, oh pakai obat enak ya. Benar-benar dok, benar. Efeknya apa? Kayaknya saya nggak perlu tindakan deh. Karena gini, saya analogikan kayak engsel pintu. Kalau engselnya pintunya rusak, obatnya apa? Diganti engselnya. Dan kita tahu itu. Nah, analogi yang sama, kalau ada sekat bocor, ya ditutup sekatnya. Kalau obat itu hanya saya analogikan kayak engsel pintu yang rusak, kita tambal pakai lakban. Lakban apakah bisa bertahan permanen? Enggak, sifatnya sementara. Engsel 1 rusak, engsel 2 rusak, lama-lama pintunya roboh. Lakban hanya bersifat sementara. Seperti yang saya bilang tadi, penyakit sekat ini kalau tidak tertangani dengan
secara dini, ketika kita semakin dewasa, penyakit ini akan linear progresif, makin lama makin berat. Dan bahkan ada pasien yang mengatakan bahwa dulu 5 tahun yang lalu saya pakai obat enak, kok sekarang kok nggak mempan ya. Itu artinya apa? Penyakitnya progresif, makin lama makin berat. Sudah menyebar juga ya dok? Ya, yang saya bilang tadi tekanan parunya meninggi itu. Nah, dan pada kondisi tertentu ada beberapa kondisi yang kalau sudah memberat ya malah nggak bisa ditutup, nggak bisa diapa-apain. Dimana yang kalau berat banget yang kita namakan hipertensi pulmonal berat, itu konsekuensinya ya obatnya cuma satu, obat aja, atau yang paling ideal adalah transplant jantung dan paru. Yang kita tahu sendiri Indonesia belum bisa melakukannya. Gitu. Makanya sedini mungkin kita tanganin, hasilnya pasti akan baik. Dan otomatis komplikasi yang bisa terjadi di masa depan kita bisa hilangkan atau kita bisa kurangin sebanyak mungkin risiko itu. Oke, baik dokter. Terima kasih banyak sudah mau menjadi narasumber podcast Fatmawati kali ini. Semoga penjelasannya pun juga bisa bisa dicerna oleh sobat Fatmawati, karena tadi dokter pun juga menjelaskan dengan analogikanya itu sendiri ya dok. Terima kasih banyak dokter Fadil. Sama-sama.